Sebanyak 11 anak di desa Siponjot, Kecamatan Lintong, Nihuta, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara digigit anjing rabies pada Rabu 8 Juni 2025. Pada Rabu 18 Juni, anjing tersebut yang dipelihara oleh Ronald Silaban telah kelihatan lemas. Maka saya sarankan orang itu untuk pergi ke Puskesmas Sigopul. Setelah orang itu pergi ke Puskesmas Sigopul, maka orang itu disarankan kembali untuk melaporkan kejadian tersebut ke Pustu Desa Siponjot. Pada 19 Juni 2025 atau Kamis pagi, anjing tersebut mati. Orang tua korban ini dan bersama korban melapor ke Pustu Desa Siponjot. Ternyata mereka disarankan untuk memotong kepala anjing tersebut dan disuruh mengantar ke Dinas Peternakan Kabupaten Humbang Hasundutan. Nah, setelah mereka nyampe di sana memberikan berkasnya, maka mereka ditagih uang 300.000 untuk biaya pengiriman atau ongkos kepala anjing tersebut ke laboratorium unit kesehatan hewan di Sumatera Utara. Dan setelah itu pulang mereka dari Dinas Peternakan Kabupaten Humbang Hasundutan melapor ke Pustu, maka mereka dianjurkan pergi untuk ke kantor Desa Siponjot untuk mengurus surat SKTM atau surat keterangan keluarga tidak mampu. Nah, setelah itu maka mereka dianjurkan untuk menunggu hasilnya karena hasil uji labnya harus dari Provinsi Sumatera Utara. Nah, setelah Senin datanglah hasilnya bahwa anjing tersebut telah terindikasi sudah rabies. Maka di sana di tulisannya ada dibuat di situ dan nama-nama para korban yang digigit anjing tersebut supaya disarankan untuk di VAR atau vaksin anti rabies. Nah, setelah itu maka orang tua korban ini sudah selalu cemas menunggu kapan mau divaksin. Para korban telah menerima vaksin anti rabies pada 25 Juni 2025 di Puskesmas Pembantu Siponjot. Kejadian bermula saat seekor anjing peliharaan warga terlihat sakit dan akhirnya mati. Kepala anjing dikirim ke Dinas Peternakan untuk diperiksa dengan biaya pengiriman Rp300.000. Hasil laboratorium menyatakan anjing positif rabies. Sekretaris Dinas Kesehatan Humbang Hasundutan Dr. Gunawan Sinaga menegaskan vaksin anti rabies tetap tersedia dan didistribusikan sesuai prosedur. Ia juga menekankan tidak diperlukan surat keterangan tidak mampu atau SKTM untuk menerima vaksin anti rabies. Bila ada tenaga kesehatan yang meminta SKTM, pihaknya akan memberikan teguran tegas. Permintaan surat pernyataan dari keluarga korban dilakukan karena pelaporan kasus telah lewat lebih dari 14 hari dari kejadian. Izin Pak Dokter, baru-baru ini ada kejadian di Desa Siponjot. 11 warga yang ada di Desa Siponjot digigit oleh anjing gila. Pada saat kami turun ke lapangan, warga mengatakan bahwasannya vaksin tidak ada. Apa benar Pak Dokter, vaksin tidak ada di Humbang Hasundutan? Tidak benar, vaksin kita ada. Yang megang vaksin itu kan hanya ada di Dinas Kesehatan. Ketika ada kasus, baru kita distribusikan sesuai dengan SOP. Harapan kita masyarakat yang tergigit anjing ini melaporlah ke Bidan Desa, supaya Bidan Desa menanggung-jawabnya dalam bentuk memberikan laporan ke Puskesmas. Kemudian Puskesmas melalui grup akan melaporkan ke Dinas Kesehatan. Nah, nanti Dinas Kesehatan akan menganalisis laporan dari Bidan Desa tersebut. Apakah ada kekurangan dokumen, ya, atau seperti foto, kronologis cerita, KTP-nya, dokumen itu yang saya maksud. Ya, kalau itu lengkap dan sesuai dengan SOP-nya, itu segera kita berikan. Nah, terkait apa sendiri Dokter SKTM, surat keterangan tanda miskin? Apakah berhak Bidan Desa meminta SKTM? Bapak harus pastikan dulu informasi SKTM ini ya kepada masyarakat, kepada Bidan Desanya. Apakah benar Bidan Desa meminta SKTM atau mungkin informasi dari masyarakat saja? Karena
untuk permintaan VAR ini tidak diperlukan SKTM. Terkait surat pernyataan dokter, ini kan ada pasien yang sudah seharusnya kan 14 hari harus diapa. Ini ternyata udah 1 bulan dan dinas kesehatan yang meninjau ke sana yang melakukan VAR membuat surat pernyataan itu gimana ya dokter? Surat pernyataan kita sesalkan. Kenapa lah masyarakat atau orang yang tergigit itu tidak segera melaporkan ke bidan desa? Ternyata kita dengar tadi dari Bapak informasinya tanggal 18 Juli lah dilaporkan bidan desa ini. Ini kan ada kurang lebih dari 14 hari. Nah, jadi ini mau kita suntikan ini VAR. Kita takutkan Pak, maka kita minta surat pernyataan ini. Ya, jangan nanti kita dipikir kita suntik VAR ternyata ada efek yang berikutnya. Teman tadi di kantor yang turun ke lapangan membuat surat pernyataan ini, jangan nanti kita disalahkan. Nanti seolah-olah VAR yang kita buat itu tidak bagus dan sebagainya. Sementara memang tidak berfungsi lagi VAR itu karena sudah masuk virus ke dalam otaknya. Itu makanya dibuat VAR itu. Ya, kita juga sama-sama dalam bekerja ini menjaga keamanan juga dalam sisi pelayanan kita Pak, begitu. Bernardus Marulina Baban, kontributor Toba TV melaporkan.